Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi muallafatihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa datang saha an-nabiyuna para nabi bil ayati kalawan pirang-pirang ayat pan soromat maka narima leungit itu ayat. Jadi setiap para nabi yang diberikan ayat, ada ayat yang dinamakan dengan kitab, ada ayat-ayat Allah yang diberikan kepada para nabi namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan kitab suhuf yang diberikan kepada para nabi itu hilang seiring dengan meninggalnya para nabi. Kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Musa namanya apa? Taurat. Tapi Taurat itu sudah dirubah oleh para pendeta-pendeta Yahudi. Makanya ada yang disebut dengan Ten Commandment, 10 komando Yahudi. Ada Injil Perjanjian Lama, ada Injil Perjanjian Baru. Itu kitab-kitab para nabi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berlalu pergi beserta kepergian para nabi itu sendiri. Pansoromat. Wajita jeung ngadatangkeun anjeun Allah na ka urang sadaya bi kitabin kana kitab goeromun sorimin barina anu henteu leungit. Tetapi ketika Allah mendatangkan Al-Qur'an kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalaupun Rasulullah sudah tidak ada, kitab Al-Quran ini tetap ada. Karena sudah mendapatkan jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran dan aku pula lah yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain di luar Al-Quran. Ja'an nabiyyun bil ayati pan soromat. Al-Quran akan tetap abadi. Ayatuhu ari pirang-pirang ayatna kitab eta kullama tola ketika panjang naon al-madadu zaman, naon al-madadu zaman, jududun tegesna putaran zaman, yazinu tah mapaesan huna kana itu mada naon jimalul etki keindahan kemerdekaan, wal kidami jeung keindahan masa lalu. Keindahan masa lalu. Pen.
Fadailul Quran ieu bab ngajelaskeun keutamaan Al-Qur'an. Ketika kita mengetahui keutamaan Al-Qur'an, maka kita akan tergerak untuk hidup selalu berada di bawah naungan Al-Qur'an. Karena kita tahu tentang fadailul Quran. Wa qad warodat jeung nyata datang naon asarun kasiratun asar anu loba, ungkapan para sahabat itu disebutnya apa? Asar. Fi fadailil Qur'ani dina ngajelaskeun keutamaan Al-Qur'an. Wa ulumihi jeung ilmu-ilmu Al-Qur'an. Minha eta tetep tina sawarehna fadailul Qur'an. Ma ari perkara huwa anu ari ma muta'alliqun eta anu terkait bipadli ta'allumi kana keunggulan ngaji wa ta'lim jeung ngajar. Jadi nanti keunggulan Al-Qur'an ini ada keunggulan Al-Qur'an yang terkait dengan belajar Al-Qur'an. Jadi ada keunggulan yang terkait dengan apa? Belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ada keunggulan yang terkait dengan mengajar Al-Qur'an. Makanya nanti di depan ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian man ta'allamal Qur'an, orang yang terus-menerus mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka sungguh bahagia orang-orang yang kehidupannya berinteraksi dengan Al-Qur'an, menjadi pembelajar Al-Qur'an, menjadi pengajar Al-Qur'an, menjadi penegak hukum Qur'an, menjadi pendakwah Qur'an, penghafal Qur'an, penjaga Qur'an. Wa minha jeung eta tina sawarehna fadail ma ari perkara wa anu ari ma muta'alliqun eta terkait cumantel teh terkait nu enak bil qiraati kana bacaan wa tartil jeung tartil. Jadi nanti akan dijelaskan pula keutamaan membaca Al-Qur'an, terutama dibaca secara tartil. Apa itu tartil? Membaca Al-Qur'an muwaqi'un li adabil qiraah, membaca Al-Qur'an sesuai dengan etika tata krama membaca, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itu namanya apa? Tartil. Wa min hajeng eta tina sawarehna fadail ma ari perkara lahunu eta tetepikeun ma alaqatun ari kaitan, upami muta'alliq terkait, alaqatun manawan kaitan bihibdihi kana menghafal Al-Qur'an, wa tarji'ihi je mengembalikan Al-Qur'an. Tarji itu murojaah. Murojaah itu apa? Mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an.
Karena salah satu yang harus dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, murojaah. Murojaah itu apa? Membaca berulang-ulang. Kama seperti perkara warodat anu datang naon ayatun pirang-pirang ayat adidatun anu bing bilangan fi kitabillahi azza wa jalla. Begitu pula nanti akan dijelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini kalam Allah yang keutamaannya juga dijelaskan oleh Allah. Maka orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran sepanjang hidupnya, dia akan menjadi orang-orang yang utama. Makanya dalam satu ayat Allah berfirman, walaqad anzalna ilaikal kitaba fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad fihi dzikrukum. Para ulama sepakat fihi dzikrukum maknanya fihi syarafukum. Dalam Al-Quran itu adalah ada kunci kemuliaan. Ada kunci kemuliaan. Makanya orang yang membaca Al-Quran mulia, yang belajar Al-Quran mulia, yang mengajar Al-Quran mulia, yang memahami kandungan Al-Quran mulia, yang mengamalkan Al-Quran mulia, yang mendakwakan Al-Quran mulia, yang menegakkan hukum Quran mulia. Fihi syarafukum. Tad'u ngajak itu ayat. Al-mu'minina kajalma nu beriman ila tadabburihi kana mikir maknana Quran. Mentadaburi, berpikir tentang makna Al-Quran. Wa ahkami jeung ngaaplikasikeun hukum-hukum Quran. Tatbik itu apa? Aplikasi, penerapan hukum-hukum Quran. Jadi tugas kita ini setelah mempelajari Al-Quran, memahami hukum Al-Quran, menerapkan, mengaplikasikan hukum Quran dalam kehidupan. Ada penerapan hukum Quran itu pada tingkat pribadi, individu. Ada penerapan hukum Quran pada level keluarga, pada level masyarakat, ada pada level negara, pada level negara. Hari ini tantangan kita untuk tatbik Al-Quran ini semakin berat tantangannya, karena begitu banyak orang-orang yang selain tidak memahami Al-Quran, mereka juga antifobi terhadap hukum Quran. Yang terbaru itu Menteri Agama sedang membuat gaduh masyarakat Muslim dengan melarang penggunaan cadar atau niqab di lingkungan pemerintahan, dan akan melarang celana cingkrang. Celana apa? Cingkrang. Dan itu wilayah negara sudah mulai mengacak-acak tentang syariat. Itulah pentingnya kita menjadikan pemimpin ini yang paham syariat, mencintai syariat, dan pejuang syariat.
Dan mudah-mudahan kita doakan Menteri Agama yang dari kalangan TNI itu mendapatkan hidayah, bahwa hidup bukan sekedar jabatan, bukan. Jabatan itu sementara, paling jadi menteri dia 5 tahun, itu pun kalau tidak diresupel. Jokowi sudah periode kedua, habis 5 tahun lagi. Kalau selama ia menjadi presiden, selama dia menjadi menteri, tapi tidak digunakan untuk agama, sia-sia. La makna lahu, tidak ada makna. Wa ilal istimai jeung kana ngupingkeun, mendengarkan Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa angsitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan, wa ansitu diam. Wal insoti jeung repeh inda tilawatihi dina nalika maca Al-Qur'an, dibacakeun Al-Qur'an. Nadkuru nyaritakeun kami ba'do hadihil ayat al-karimah, kana sawareh ieu ayat nu mulia. Wal ahadits syarifah jeung pirang-pirang hadis anu mulia. Al ayatul karimah, ayat-ayat mulia yang menjelaskan tentang keunggulan Al-Qur'an. Awalan, yang pertama, qala ta'ala, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Innal ladzina sanyana jalma-jalma yatsluna anu maraca ladzina. Yatsluna itu kan fi'il mudhari. Fi'il berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Makna jumlah fi'liyah itu apa? Tajaddud wal hudus, kontinuitas. Orang yang membaca Al-Qur'an secara kontinu. Yatsluna membaca Al-Qur'an, kitab Allah pada Al-Qur'an. Yatsluna numaraca ladina kitab Allah, kana kitab-kitab Allah. 2. Wa aqamu jeung ngadegeun ladina as-sholata kana salat. 3. Wa anfaqu jeung infak ladina mimma tina perkara rozakna nu ngarizkian kami hum kaladina sirron barina rerencepan tersembunyi, wa alaniyah jeung barina tetegrakan, yarjuna barina berharap ladina tijaratan kana bisnis lan taburo anu muar rugi itu tijarah. Jadi ayat ini surah Fatir ayat 29 ini menjelaskan tentang konsep bisnis yang tidak akan pernah merugi. Konsep apa? Jadi ini resep bisnis yang tidak akan pernah rugi. Makanya kepada para pedagang, orang-orang yang terlibat di dunia bisnis, kalau bisnisnya tidak ingin merugi, maka konsepnya ada 4. Ada berapa? 4 apa 3? Ada 3. 1, yatsluna kitaballah. Jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Qur'an. Para pebisnis yang rajin baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dalam pengertian 1, membaca Al-Qur'an secara teks. Yang kedua, berupaya memahami makna Al-Qur'an. Yang ketiga,
mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan yang keempat, mendakwahkan Al-Quran. Yang paling top, menegakkan hukum, itu yatsluna kitaballah. 2, wa aqamus salat, orang-orang yang rajin mendirikan sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunat, muakkad goer muakkad, rawatib goer rawatib. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum, orang-orang yang rajin berinfak dari rezeki yang telah Allah berikan. Maka orang-orang yang punya karakter 3 ini, baca kitab Allah, mendirikan sholat, berinfak dari apa yang telah Allah berikan, tijaratan lang tabur, mereka akan mendapatkan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Jadi ada berapa konsep bisnis yang tidak akan pernah rugi? 1, baca Quran. 2, sholat. 3, sanian nomor kedua, wa qala ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, wa idza quri'a jeung di mana dibacakeun. Qara'a mabni maf'ulnya quri'a, dumma wa futiha wa kusira qara'a quri'a. Naon Al-Qur'anu, Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan, pastami'u maka kudu ngupingkeun aranjeun lau kana Qur'an, dengarkan. Jadi jangankan membaca, mendengarkannya juga pahala. Wa angsitu jeung kudu repeh, dengar diam. La'allakum pasti aranjeun kabeh turhamuna eta dipikanya Allah. Jadi ayat ini konsep mendapatkan kasih sayang Allah ada 2. 1, dengarkanlah Al-Quran. Orang hari ini banyak mendengar Quran atau mendengar nyanyi-nyanyian. Banyak mendengar nyanyi. Mereka jeng jeng. Orang hari ini kalau dengar nyanyi-nyanyian, ngupingkeun lalaguan, mereka antusias. Tetapi kalau dengar Quran mereka alergi. Bahkan apa? Speaker tidak boleh dinyaringkan, tapi harus ditidurkan. Itu akibat apa? Alergi mereka terhadap Al-Quran. Padahal konsep meraih kasih sayang Allah, 1, apabila Quran dibaca, dengarkan. Yang kedua, diam. Dengar, diam. Dengar, diam. Salisan, yang ketiga, wa qala ta'ala, apala yatadabbaruna, naha maka henteu malikiran itu ladina Al-Quran akan Al-Quran. Ingat, ini kalimatul insya. Apa? Kalimatul insya, artinya kalimat yang mengandung nilai tuntutan. Dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, kalimat insya itu ada 5 kan. Yang pertama tamanni, yang kedua istifham, yang ketiga amar, yang keempat nahi, dan yang kelima nanti munada. Nah, hamzah ini adatul istifham yang punya 2 konotasi. Berapa konotasi? 2 makna. 1, tolabut tasawur. Yang kedua, tolabut tasdik. Jadi ada berapa? 1. Yang kedua. Nah, pertanyaan Allah, apala yatadabbaruna, apakah mereka tidak pernah berpikir Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an? Nah, maka dengan hamzah ini 2 yang harus dijelaskan. Apa gambaran tadabbur?
Tadabbur itu adalah membaca Al-Quran disertai dengan memikirkan makna kandungannya. Itu namanya apa? Tadabbur. Makanya beda. Ada qara'a, ada tilawah. Dengarkan. Ada qara'a, ada tilawah, ada tadabbur. Beda itu. Kalau qara'a itu membaca tanpa berpikir makna, tanpa berpikir apa-apa, itu qara'a. Kalau seorang qori, kira-kira kalau lagi musabaqah, apakah ia berpikir tentang makna? Enggak. Yang ia pikirkan lagam. Bahkan yang ia pikirkan di dalam hatinya apa? Bagaimana bacaan ini hebat menurut juri. Betul kan? Siapa yang pernah ikut musabaqah? Enggak ada, karena enggak ada yang bagus suaranya. Kalau tilawah, membaca Al-Quran disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dia perhatikan makhorijul huruf, dia perhatikan sifatul huruf. Itu tilawah namanya. Kalau tadabbur, membaca Al-Quran disertai dengan berupaya memahami kedalaman makna Al-Quran. Itu tasawur, tadabbur. Yang kedua tasdik, tolabu tasdik, mana hamzah itu. Apakah kita sering melakukan tadabbur atau tidak? Nah itu tasdiknya. Am ala kulubin, atawa eta tetep kana pirang-pirang hate, akpaluha ari tutupna itu kulub. Di sini berarti hamjana adalah hamzah apa? Amnya adalah am munqati. Karena am yang tidak didahului dengan sawaun. Berarti amnya am apa? Munqati. Jadi kata Allah, apakah mereka tidak pernah berpikir tentang mana Al-Quran? Atau di dalam hatinya ada akpal? Akpal itu tutup-tutup hati. Di dalam Al-Quran, makna tutup-tutup itu lapannya banyak. Satu ada satru. Satru juga mananya apa? Satrul aurat, menutup. Yang kedua, ada makna tutup-tutup itu lapannya gisyawah. Apa? Wa ala absorihim, dan pada hati-hati, pada mata-mata mereka gisyawah. Jadi kalau mata ini sudah tertutup melihat kebenaran, itu di mata ini ada gisyawah. Ada apa? Yang kedua, ada tutup hati. Kalau penutup hati mengakibatkan hati menjadi terkunci, namanya khotama. Namanya apa? Khotamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kalau penutup telinga, penutup mata dari kebenaran namanya gisyawah. Kalau pengunci hati namanya apa? Khotama. Kalau penutup hati bukan lagi terkunci, dindingnya sudah tertutup, namanya akpal. Jadi ada satru, ada khotama, ada gisyawah, ada akpal. Paham sebenarnya? Al-hadisus syarifah, al-ahadisus syarifah itu beberapa ayat, 3 ayat yang menjelaskan tentang keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kelas Ma'had Ali ini, apalagi di Putri ini hebat sekali. Karena Eteh memberikan satu ultimatum bahwa Ma'had Ali ini harus syahadah sistem kiroati.
dan itu akan lebih bermanfaat. Ang ini sebenarnya baru datang, masih leseh, masih mabok pesawat. Hari Jumat itu naik pesawat jam 1 dari Tasikmalaya, landing di Halim Perdana Kusuma, cuma 45 menit. Dari Halim naik lagi pesawat menuju Bandara Sultan Badarudin Palembang. Sudah itu ngaji, malamnya ngaji, paginya ngaji, siangnya ngaji, malamnya ngaji. Jadi mabok pengajian. Kayak nyeri ya kena ini dada. Pertama ngaji di Yayasan Asmaul Husna. Yayasan Asmaul ribuan tuh yang hadir. Sore-sorenya ngaji di Masjid Baitur Rojak di Sukamaju. Ada Sukamaju di Palembang juga. Nggak ada yang suka mundur. Ngaji sampai maghrib. Pada maghrib ngaji di Yayasan Darul Fadli BSD Bumi Sakodamai di perumahan. Beres jam 10. Jam 11 ada telepon dari tim UAS Ustadz Abdul Somad. Dan Ustadz Abdul Somad live bahwa kita bisa bertemu di Hotel Albak Jalan Raja Wali nomor 34. Di tengah hujan deras kita menuju Hotel Albat. Dan alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau, naik ke lantai 12 di kamar 2127. Ngobrol lama dan insya Allah beliau sudah agendakan nanti akan pengajian di Ciamis, termasuk di Miftahul Huda 2. Kan sare puting itu balik ke tempat penginapan, isuk-isukna ngaji deh. Peletakan batu pertama Yayasan Kafah Al-Munzir beserta Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Nyampe jam 12.30, jam 12.40 menuju pesantren Kiai Marogan. Lempang deui mapai sengket. Kita muter-muter di pesantren Kiai Marogan. Jam 2 check in, masuk bandara. Jam 2.20 gus dipanggil di pesawat geus rek maju. Nanti geroan ada gua. Naik pesawat dari Palembang menuju Halim Perdana Kusuma 1 jam. Dari Halim Perdana Kusuma naik ke Bandung. Di Bandung jam 7 balik ke dia sare can keburu naon. Itulah hidup, itulah naon. Jadi jangan disangka senang hidup itu. Capeknya luar biasa. Mudah-mudahan berlipat pahala dari Allah. Dan itu karena kemuliaan Quran. Karena yang dijelaskan Quran. Yang diresmikan juga pesantren Al-Quran. Hadis-hadis mulia yang menjelaskan tentang keutamaan Quran. Awalan yang pertama waqala ngadau Nabi sallallahu alaihi. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Quran. Khairukum ari pangalusna aranjeun man eta jalma ta'allama anu belajar itu man. Ta'allama itu binanya takallama. Artinya bina apa? Litakallub. Takallub itu apa? Belajar secara teratur, terus menerus. Al-Qur'an kana Al-Qur'an wa 'allama jeung ngawurukan man hukana Al-Qur'an. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Al-Bukhari. Jadi menurut riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar
Al-Quran. Maka kalian tidak boleh keluar dari dua profesi ini. Belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Khairukum kata Rasul. Khairukum. Belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. No, lihat tukang bubur, jagang cuma 1 jam. Itu yang ditulis di Facebook Aang, tukang bubur naik umroh. Belajar. Dan itu adalah orang-orang yang dagang bubur di lingkungan pesantren yang belajar Al-Quran. Sanian hari nu kadua. Waqala jeung adaun Nabi shalawatullah alaihi. Shalawatullah ari pirang-pirang rahmat Allah alaihi eta tetep ka Nabi. Al-mahir bil Qur'ani kana Al-Qur'an. Orang yang fasih baca Al-Qur'an. Eta ma'as safaroti bareng jeung para malaikat. Al-kirami anu mulia, al-bararah anu harade. Orang yang profesional baca Al-Qur'an. Profesional itu apa? Dia membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dia membaca Al-Quran dengan menjaga makhorijul huruf dan sifatul huruf. Dia membaca Al-Quran dengan niat yang ikhlas, suci, murni. Bukan tuti, tapi suci, murni. Walladzi jeung ari jalma yaqra'u anu maca itu ladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wa yata'u jeung sulit ladzi fihi dina itu qiraah. Orang yang membaca Al-Qur'an disertai dengan kesulitan lisan. Aba alif lam ra sulit baca. Ayatas ambu tegasna sulit. Awas, sulit itu bukan susu alit. Ayat sulit susu alit macam yang di kota-kota kecil. Nah itu sulit. Ada suda, susu dada. Air susu yang disimpan di mana? Di dada. Ada sude, susu gede. Ada bugad, bujur gede. Sulit naon qiraatuhu macana ladzi alaihi kana Quran la iya tegasna kelu. Apal kelu? Jadi membacanya itu sulit lah. Kelu itu ya adeknya sulit. Atau bisa kakak juga. Atau sepupu lah. Naon lisanuhu lisana itu siladi. Wa huwa jeung ari itu siladi alaihi kana Quran syakun. Syakun itu dari kata sauko, rindu. Lahu kana Quran. Lahu eta tetapikeun ladi benten ajro ni ari 2 pahala. Rawahu Muslim. Orang yang membaca Al-Quran disertai dengan apa? Orang yang belajar Al-Quran disertai dengan kesulitan lisan, tetapi di dalam hatinya ada kerinduan ingin belajar Al-Quran, maka Allah berikan 2 pahala. 1 pahala karena bacaan Al-Qurannya, 1 pahala karena dia bisa menembus dinding-dinding kesulitan. Kemarin itu viral itu di media sosial. Ada nenek-nenek umurnya hampir 65 tahun tapi diwisuda menjadi hafid Quran. 70 tahun diwisuda hafid. Ente umur masih 20 tahun. Masih banyak kesempatan. Salisan nomor nukatilu. Wa qala jeung adaun Nabi aidon asrofu ummati
aripang mulia-muliana umat kami hammalatul Quran eta para pembawa Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, semulia-mulianya umatku adalah para pembawa, bukan membawa begitu. Pembawa Al-Quran itu meliputi apa? Pembaca Al-Quran, pembelajar Al-Quran, pengajar Al-Quran, pemaham makna Quran, pendakwah Quran, penjaga Quran, penegak hukum, hamalatul Quran. Rabi'an, hadis yang keempat. Wa qala jeung ngadawu Nabi aidon barina deui. Iqra'u kudu maca aranjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Fa innahu maka sanyana Al-Qur'an ya'ti eta bakal datang Qur'an. Yaumal kiamati dina poe kiamah syafi'an barina jadi syafaat li ashabihi ka para sahabat-sahabat Quran. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang keempat yang menjelaskan tentang keutamaan Quran adalah riwayat Imam Tirmidzi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para ashab Al-Quran. Siapakah ashab Quran? Pencinta Quran, pembelajar Al-Quran, pembaca Al-Quran, penegak hukum Al-Quran, pendakwah Al-Quran. Itu ashabul Quran. Khomisan, nomor kelima. Hadis yang kelima yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Wa qala jeung ngadawu Nabi aidon masalul mu'minina ari perumpamaan orang beriman alladzi anu yaqra'u nu maca ladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an eta kamislil utrujah, seperti buah utrujah. Jeruk seperti buah apa? Jeruk. Orang beriman rajin baca Quran, maka perumpamaannya persis seperti utrujah. Utrujah itu apa? Jeruk. Tahu nggak jeruk? Awas, jangan jeruk makan jeruk. Rihuha ari ambeuna utrujah thayyibun eta seungit. Wa ta'muha jeung ari rasana utrujah thayyibun eta manis. Jadi orang beriman yang membaca Al-Quran, maka Rasulullah memberikan perumpamaan seperti buah jeruk. Rasanya manis, harumnya wangi. Jangankan dimakan, baru dibuka saja cangkang jeruk, itu harumnya sudah membuat orang jadi segar. Yang tadinya akan mabok, ya mabok tapi nggak terlalu lama. Seperti buah apa? Makanya didoakan kalian semuanya jadi jeruk. Ayo amin. Seperti buah. Ada lagi itu lanjutan hadisnya. Wa masalul mu'minina alladzina la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamar. Orang beriman tapi tidak pernah baca Quran, maka itu persis seperti buah kurma. Seperti buah la rihalahu wa ta'muha thayyibun. Tidak ada wangi kurma, kalaupun rasanya apa? Manis. Sengit korma, tidak ada harum korma. Ada enggak korma harum? Tidak ada korma harum. Yang harum itu jeruk. Jadi kalau orang beriman tetapi tidak pernah baca Quran, orang beriman tidak pernah baca, itu seperti buah korma, rasanya manis,
tapi harumnya hilang, tidak ada syiarnya. Makanya santri itu, baik santri dunia nyata, santri dunia maya, interaksi kepada Al-Quran adalah menjadi keharusan, menjadi apalagi yang nundutan. Ya. Ayat deui. Orang munafik baca Quran itu persis seperti buah apa itu yang bagus itu. Orang munafik baca Quran itu ada buah yang suka nempel di pohon caringin. Naon teh ngaranna teh? Warnanya bagus tapi rasanya pahit. Kira-kira naon teh? Warnanya menarik tapi rasanya apa? Pahit. Persis seperti buah bernuk, labu. Ada lagi orang munafik nggak baca Quran, cangkudu, nyabiuk, jawab pahit. Disebutnya kayak juring cangkudu. Jadi perumpamaan orang yang berinteraksi dengan Quran itu ada 4. Orang mukmin baca Quran persis seperti buah jeruk, harum wanginya, rasanya manis. Orang beriman tapi tidak baca Quran persis seperti buah kurma, harumnya tidak ada kalaupun rasanya manis. Yang ketiga, orang munafik rajin baca Quran persis seperti bernuk, indah dipandang tetapi rasanya pahit. Orang munafik nggak pernah baca Quran, cangkudu, buah pace, rasanya pahit, warnanya pika sebelen deh, biuk deh, lengkap sudah. Sadisan nomor 6. Waqala jeung ngadawuh Nabi aidon barina deui, inna hadzal Qur'an sanyana ieu Qur'an ma'dabatullah eta hidangan Allah. Al-Qur'an itu hidangan Allah. Apa? Hidangan. Al-Qur'an itu hidangan. Hidangan yang pertama adalah hidangan pembuka, Al-Fatihah. Kalau di SMK namanya apa hidangan pembuka? Appetizer. Itu kalau kamu ikut apa prasmanan ala orang-orang gede, nggak langsung kejo, tapi ada hidangan pembuka dulu, pembukaan. Hidangan yang kedua dari Allah apa? Sate sapi. Al-Baqarah. Baqarah itu apa? Sapi. Hidangan yang ketiga bisa bersua dengan keluarga, Ali Imran. Iya kan? Ayat surat yang ketiga apa? Baru hidangan yang keempat, kita bisa bercandaria dengan wanita-wanita, An-Nisa. Iya kan? Hebat enggak? Ada hidangan pembuka, ada kambing guling, ya bukan kambing guling, apa itu? Sapi guling, bercengkrama dengan para wanita surgawi. Baru yang kelima, Al-Maidah, hidangan-hidangan yang sudah tersedia. Yang keenam apa? Al-An'am, ngangon. Al-An'am. Nanti Al-A'raf, naik ke puncak gunung. Al-Anfal dapat apa? Apa itu apa? Rampasan, ghanimah. Banyak dan selanjutnya. Jadi Al-Quran adalah hidangan Allah. Fata'allamu maka kudu belajar aranjeun min ma'dzabatihi tina hidangan Allah mastata'tum sekemampuan aranjeun. Muttafaqun alaih.
Wayan bagi jeung penting lidarisi pikeun nu ngaderes. Ini kamu ini sedang menderes. Beda, nderes bahasa Lampung dengan deres bahasa pesantren beda. Lagi apa Pak? Ngaderes. Oh eta mah meresan sawit. Ngaderesnya mana ya orang Lampung? Bener kan? Kita Rip bener kan? Ngaderes. Tong bari nundutan jika rek maot eta. Ngaji teh kikieunan ya. Gagar melepaskan nyawa terakhir. Li'ulumil Quran, karena ulumul Quran penting bagi para pembelajar Al-Quran. Naon ayat ta'addaba yen gawe tata krama itu sidaris bi adabil Quran ku tata krama Al-Quran. Orang yang lagi belajar Al-Quran sangatlah penting beretika bertata krama dengan tata krama Al-Quran. Jadi kalau sedang membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, diresapi, angsitu wastami'u, dengarkan lalu diam. Ulah ieu mah setiap ayat berakhir Allah aja beri ngaji long kabeh. Dengarkan baik atau buruk suaranya. Ono gareng mata saya cenah bobo elak kulam ceun. Wa yatakhallaku jeung berakhlak itu si daris bi akhlaqihi dengan akhlak Al-Qur'an. Jadi orang yang sedang belajar Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, menegakkan hukum Quran, maka berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Makanya kenapa Rasulullah itu sukses dalam dakwahnya. Dalam 23 tahun Rasulullah sudah beres sempurna menyebarluaskan Islam, mengajarkan tentang aturan Allah, sampai Allah memberikan syahadah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Stempel sempurna Muhammad engkau berdakwah. Apa kata kuncinya? Akhlak. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq bertanya kepada istri Rasulullah, yakni putrinya sendiri, Siti Fatimatus, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kaifa khuluqun Nabi? Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi Nabi itu Quran berjalan. Kalau si lain Facebook berjalan. Wa yakunu jeung bukti naon gorduhu pamaksudan daris min warail ilmi tina sabada ilmu. Kita ada yang bertanya nih, kitab apa ini? At-Tibyan Kang Asep Bunyamin, At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Setiap pagi jam 5.30 insyaallah ini. At-Tibyan fi Ulumil wa yakunu jeung bukti naon gorduhu pamaksudan sidaris min warail ilmi tina sabada ilmu ridwanullah eta keriduan Allah wa darul akhirah jeung negeri akhirat la hitama dunya bukan bagian dunia. Jadi maqasidul kubra, maksud yang utama dari para pembelajar Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an sesudah ilmu. Apa yang ingin kita harap? Keridoan Allah. Apa yang kita harap? Sukses di negeri akhirat. La hitamid dunia, tidak ada bagian dunia.
Jadi jangan ada di hati kalian ketika kalian bisa membaca Al-Quran dengan fasih ingin juara MTQ, tidak ada. Itu lewat saja. Itu apa? Ya itu mah selingan, hanya waktu lewat saja. Jangan ada di antara kalian ketika kalian pandai membaca Al-Quran kalian akan dapat sanjungan orang. Jangan. La hitamid dunya, bukan bagian dunia. Jadi jangan sampai perkalian orang-orang santri selengengan. Hiji tambah hiji 2, lamun bisa ngaji tangtu bisa ngadua. 2 tambah 2 4, lamun bisa ngadua pasti menang berkat. 4 tambah 4 8, lamun menang berkat tangtu barang hakan. 8 tambah 8 16, lamun menang barang hakan pasti beteng teas. 16 tambah 16 32, lamun beteng teas tangtu jadi duda. Naon we sakahayang itu nama. Wa aya mala jeung yen ngamalkeun itu si daris bima kana perkara pihi nu aya dina Quran. Lanjutannya ketika kita sudah belajar memahami Al-Quran maka beramalah apa yang menjadi tuntutan Quran. Liyakuna supaya bukti Quran hujatan eta jadi dalil lahu pikeun daris yaumal qiyamah dina poe kiamat. Nanti ketika kita menghadap Allah, duhai Allah, mataku agak sedikit terpejam karena terlalu banyak baca Quran. Masukkan kami ke surgamu ya Allah. Ya Allah, mataku ini kurang tidur sepanjang hidup karena terlalu banyak mempelajari Jadikanlah kami menjadi ahli Quran dan penolong pada saat ini ya Allah. Ya Allah, punggungku sakit ya Allah karena terus berjalan mengajar semua nanti ketika Al-Quran diamalkan nanti akan dijadikan hujah alasan kita di hadapan Allah. Pakod soha nyata sohe bil hadis dina hadis asyarif nu mulia naon Al-Quran lapad Al-Quran. Al-Quran hari Al-Quran hujatun eta bisa jadi hujah laka pikeun anjeun aw alaika atau madarat pikeun anjeun. Al-Quran itu bisa jadi hujah yang bermanfaat bagi kita. Yang bisa jadi hujah yang membuat madarat bagi kita. Qala ngandika saha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man sahajal malam yaqra nu teu maca man Al-Qur'an kana Qur'an. Pakod hajaro tanyata ngajauhan man hukana Quran. Hajaro tegasna ngajauhan man hukana Quran. Hah? Waman jeung sajalma Qur'anu maca man Al-Quran kana Quran. Walam yatadabbar jeung teu pernah mikir man ma'ani hukana makna Quran, pakod hajaro ta ngajauhan man hukana Quran. Waman jeung sajalma Qur'anu maca man hukana Quran, wa tadabbaro jeung mikiran eman hukana Quran walam ya'mal jeung teu beramal eman bima kana perkara pihi nu aya dina Quran hajaro pakod hajaro tanyata hijrah eman hukana Quran. Jadi menurut Syekhul Islam orang yang mengisolir diri dari Al-Quran, orang yang menjauhi Al-Quran itu ada 3 gambarannya. Ada berapa? 3. 1 orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak pernah berpikir maknanya. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran disertai dengan berpikir maknanya tapi tidak pernah mengamalkan Quran. Itulah orang-orang yang hijrah terhadap mengisolir diri dari Al-Quran. Yusiru isyarah Nabi. Yusiru isyarah Nabi. Bidzalika kana itu man lam yaqra ila qouli ta'ala kana dawuhan Allah taala wa qala ar-rasulu wa qala jeung ada usaha rasul-rasul ya rabbi duhai Allah
Inna qaumi sanyana kaum kami ittakhadhu eta geus ngajauhan itu kaum hadal Quran kana ieu Quran geus ngajadikeun kaum hadal Quran kana ieu Quran mahjuron kanu ninggalkeun. Ini adalah keterangan-keterangan berkaitan dengan keunggulan Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi ahli Quran, pembelajar Al-Quran, pembaca Al-Quran, penikmat Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, penegak hukum Al-Quran. Asmaul Quran, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Robin fa'na bima lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-aman muksamina